LMS, kalau teman-teman udah LMS, ini IoT Service ini fitur yang pertama yang kita bahas adalah Save. Jadi kan kita minggu kemarin sudah membahas terkait bagaimana mencoba membuat platform simulasi gitu ya, simulasi untuk bisa nge-feed data dari device gitu ya, kita simulasikan sebuah device, kemudian kita lempar data ke UbiDots, platform UbiDots atau pihak ketiga atau third party. Nah, kelemahan third party kemarin itu kan masalahnya adalah kita nggak terlalu bebas mengelola datanya. Nah, sedangkan kita gimana caranya supaya bebas? Ya tentunya kita akan bikin platform sendiri kayak gitu atau service sendiri. Saya mohon izin screen share terlebih dahulu ya teman-teman. Sorry. Oke, di sini saya membuat 2 buah board gitu ya. Yang pertama adalah boardnya atau Visual Studio Code atau text editor yang simulator kemarin sim8.py. Itu kita akan lanjutkan atau kita hubungkan ke IoT service kita. IoT service ini saya mencoba mengembangkan dengan bahasa yang menurut saya sepertinya teman-teman nggak perlu belajar lebih dalam lagi karena PHP ini kayaknya di Amik cukup familiar ya. Jadi dan ini juga nggak pakai framework, ini native. Jadi tidak perlu belajar terlalu jauh. Tapi kalau misalnya teman-teman nanti di project akhir pengen pakai framework yang lain yang lebih matang, itu diperbolehkan. Ini hanya ingin memaparkan konsep dasarnya saja. Oke. Nah, kita kemarin ada bukan kasus ya. Kemarin kita ada ada 3 buah variabel gitu ya. Ada 3 buah variabel yang mana diantaranya adalah satu yaitu temperatur, yang kedua adalah humidity, yang ketiga adalah position. Nah, si 3 variabel ini itu telah di setup di ubidots.com. Kemudian kita mencoba memfeed data atau melempar data dari perangkat kita, simulator perangkat kita ke UbiDots, dan kita telah mencoba bersama. Dan ada juga mahasiswa seperti ini yang nanya ke saya terkait bagaimana caranya koneksi dan dia udah berhasil. Nah, sekarang kita akan mencoba memfeed data yang sama seperti yang kita coba di simulator minggu kemarin, tapi menggunakan IoT service kita sendiri sebagai sebagai pendahuluan atau sebagai motivasi awalnya kenapa kita bikin IoT service sendiri adalah kita tidak bebas untuk mengotak-atik data karena datanya di orang lain kan, di pihak ketiga. Nah, tapi ada PR juga dalam PR-nya bagaimana sih cara membuatnya. Oke. Nah, kali ini kita akan mencoba untuk sifatnya mendemokan. Mungkin nanti juga teman-teman bisa coba karena saya akan setiap live coding akan saya coba push ke Git sehingga teman-teman bisa pull atau clone kemudian coba sendiri. Syukur-syukur bisa dieksplorasi lebih dalam terkait dengan fiturnya. Oke. Pada pertemuan kali ini kita akan mencoba simulator 8 dihubungkan ke IoT service kita hanya untuk fitur save terlebih dahulu karena saya juga tidak mau mengganggu waktu teman-teman di atas jam 7 malam. Dan saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya karena mulainya baru jam 18.30. Sorry, tadi ada yang masuk. Oke. Nah, di source code yang kemarin, kalau teman-teman perhatikan, kalau teman-teman sambil buka laptop, source kemarin kita ada 2 buah parameter, ada satu buah URL yang terhubung ke UbiDots API atau UbiDots URL, yaitu industrial.api.ubidots.com. Namun, di pertemuan kali ini, kita akan mencoba yang digunakan di service ini,
Yang pertama adalah kita pakai yang namanya XAMPP. Okay? Bagi teman-teman yang sudah familiar dengan XAMPP tentunya tidak terlalu bermasalah. Tapi kalau misalkan pertama kali mengembangkan dengan XAMPP ini adalah satu package atau satu paket web server. Dalam artian mulai dari PHP modul, database, file transfer protokol, terus satu lagi kalau nggak salah itu dia apa sih? Oh, ada yang lain juga. Ada Tomcat itu juga sama, web server juga. Oke. Okay. Terus tag apa lagi yang saya gunakan? Yang kedua adalah PHP. Jadi PHP ini bahasa yang saya melihat di AMI cukup familiar supaya saya nggak terlalu harus ngajarin lagi karena memang pada dasarnya layanan IoT ini base-nya adalah pemrograman web, gitu ya. Programming interface. Artinya kalau misalkan biasa kita menyimpan data itu menggunakan form atau tampilan HTML atau misalkan dengan UI gitu ya. Sedangkan di IoT service ini kita menggunakan sebuah protokol HTTP. Kenapa? Karena kan kita komunikasi dengan device gitu ya. Jadi si device nggak mungkin buka ngetik browser sendiri, ngisi formnya sendiri. Kayak gitu. Selain itu juga kelebihan dari RESTful ini atau misalkan Application Programming Interface ini adalah otomasi. Kalau misalkan kita menggunakan browser atau misalkan menggunakan UI, user interface gitu maksudnya ya, HTML, itu kan otomasinya kita harus buka browser, kita harus ngetik dan lain sebagainya. Itu cukup repot, walaupun misalkan teman-teman mungkin telah mendengar istilah namanya web scraping atau misalkan crawling dan lain sebagainya. Oke. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk mengembangkan atau membuat aplikasi sederhana, aplikasi web sederhana lebih tepatnya ya. Itu bagaimana kita, apa saja sih tahapan yang akan kita kembangkan di aplikasi ini. Yang pertama adalah pembuatan database, koneksi database. Yang kedua adalah kita membuat model IoT device. Model ini sebuah cetakan gitu ya. Kalau teman-teman belajar OOP, cetakan untuk objek gitu, objek dari device yang akan kita implementasikan. Selain itu kita akan membuat modul save, read dan dashboard nanti kita akan bahas di minggu depan. Oke? Nah, kalau teman-teman coba, itu saya bikin project namanya IoT Dashboard. Kemudian saya pisahin yang namanya API, bikin folder namanya API. Kemudian bikin 3 buah file. Yang read-nya saya hapus dulu lah ya. Belum perlu kayaknya. Masih kosong. Saya copyin. Dashboard juga saya move dulu supaya nggak pusing. Oke. Perlu dipahami atau ditekankan lebih dari awal sama saya bahwa IoT service ini hanya aplikasi web biasa. Oke. Sebelum memang untuk sifatnya sederhana ya yang kita implementasikan hari ini. Jadi yang pertama kita mencoba untuk koneksi database seperti biasa. Kalau teman-teman belajar OOP kita akan mendefinisikan kelas database di mana isinya adalah properti dari kelas tersebut, ada host, DB name, username, password dan connection. Yang kedua adalah function, sifatnya public. Artinya si function ini bisa diakses oleh kelas turunannya atau misalkan objek turunannya. Oke? Nah, get connection ini dia gunanya untuk melakukan aksi koneksi, mencoba melakukan koneksi ke database. Kalau misalkan berhasil, berarti dia ya sudah berhasil mengeksekusi, mengembalikan koneksinya. Kalau misalkan enggak, ya dia nampilin error, gitu ya. Oke, untuk lebih jelasnya teman-teman bisa mencari ini di dokumentasi ya, technical documentation php.net. Oke. Nah, selanjutnya perangkat yang kedua atau file yang kedua itu adalah IoT device. Supaya nggak bingung, saya coba membuat si kelas ini mendekati dengan bahasan kita di minggu kemarin terkait 3 variabel, yaitu humidity, temperatur dan position, walaupun positionnya nggak dipakai karena isinya JSON atau objek lagi, sehingga kita perlu parsing ulang. Sehingga saya coba
komen dulu, nggak perlu dipakai. Mungkin pembahasan lebih detail teman-teman bisa explore bagaimana memparsing JSON atau memparsing format JSON yang sifatnya nested, dalam artian apa ya nested itu kalau bahasa Indonesianya, kalau loop ngulang. Kalau nested itu dia berakar gitu, atau misalkan beranak lah gitu ya. Setelah ada format objek JSON, di dalam objek JSON ada JSON lagi. Oke? Sorry. Oke, kita lanjut kembali. Nah, si kelas IoT device ini itu isinya adalah seperti halnya kelas pada umumnya, dia ada property dan juga function. Property di sini mulai dari connection, table name, terus table name-nya saya namain IoT device. Nanti hubungannya apa sih sebenarnya table name itu? Hubungannya adalah ketika di database-nya. Jadi kita bikin namanya IoT DB, itu yang dibahas atau dihubungkan ke database tadi, IoT DB. Saya pakai hostnya localhost, terus username root. Kalau di XAMPP atau di Windows kayaknya standarnya si XAMPP itu nggak ada passwordnya, jadi passwordnya dikosongin. Oke, jadi si database ini merepresentasikan database kita. Di sini database-nya saya menggunakan klien, PHPMyAdmin klien gitu ya, supaya memudahkan kita dalam membaca data. Teman-teman bisa pakai command line kalau memang suka repot-repotan. Kalau misalkan lebih agak berat tapi mudah, yaitu ya PHPMyAdmin. Kalau misalkan mungkin perlu install itu teman-teman bisa pakai MySQL Log, HDSQL, atau kalau punya duit bisa bayar pakai Navigate Premium. Nah, jadi IoT, database itu, kelas database hanya membahas terkait terkait koneksi ke database-nya. Kita pakai MySQL untuk sederhana ya. Selanjutnya, kalau si kelas IoT device ini itu merepresentasikan tabelnya. Kalau kita lihat di sini table name-nya itu IoT device. Ini saya menjelaskan pertemuan ini IoT service dengan asumsi teman-teman sudah mengambil mata kuliah Object Oriented Programming, sistem basis data, dan juga pemrograman web. Oke, karena IoT, konsep IoT itu memang dia multidisciplinary. Artinya tidak hanya satu topik bahasan yang bisa dikaji. Perlu teman-teman tahu atau ya paham atau minimal tahu terkait topik-topik yang berhubungannya, terutama di sisi platform. Kalau di sisi elektronik kan kita sudah bahas tentang rangkaian listrik, elektronika dasar, rangkaian digital, microcontroller, dan lain sebagainya. Sedangkan di setengah semester kedua, kita akan bahas dari sisi platform, di mana teman-teman sudah, saya asumsikan teman-teman sudah paham bahasa pemrograman web, sistem basis data, dan juga object oriented programming. Jadi saya nggak akan bahas pemrograman PHP itu apa, nggak akan saya bahas. Oke, kita bahas dari sisi flow IoT-nya. Oke. Nah, kelas IoT device ini merepresentasikan tabelnya. Kalau di bahasa ORM atau Object Relation Model, itu kita sebutnya model. Tapi ini sebenarnya nggak terlalu model-model banget, karena cukup sederhana gitu ya. Jadi saya nggak bisa sebut ini sebuah model juga. Ya, kelas tabelnya. Yang pertama adalah field ID. Kalau kita buka tabelnya, itu ada field ID, temperature, humidity, dan position, seperti kelasnya. ID, temperature, humidity, dan position. Ini adalah property kalau di istilah object oriented, oke? Kemudian ada istilahnya konstruktor. Konstruktor ini adalah sebuah function yang akan dipanggil ketika kelas itu mengenerate sebuah objek atau objek diciptakan dari kelas constructor. Istilahnya kalau di main kelasnya itu dia instantiation gitu ya. Ini bisa teman-teman cek kembali di mata kuliah Object Oriented Programming. Oke, kemudian
Kemudian ada satu function lagi yaitu create. Create ini adalah untuk menyimpan data. Nah, standar saja functionnya karena dia hanya query SQL biasa untuk menyimpan data. Okay. Tahapannya insert into tabel name, set temperaturnya, di mana temperaturnya ada dari temperatur ini, apa istilahnya? Parameter temperatur dan parameter humidity. Nah, tadi ada properti position, saya abaikan dulu karena dia ada datanya JSON kan dari simulator kita kemarin, perlu handling lebih dalam lagi terkait message. Nah, kalau di objek, kalau di PHP dia ada proses prepare, sanitize, bind, dan execute. Izin ikut kelas dan berarti ya silahkan. Tinggal masuk kelas aja, kan itu linknya ada ya di tiap itu, langsung aja. Boleh. Ini teman-teman juga bisa lihat ya di layar saya. Kalau ada yang pop up juga nanti dia datang sendiri. Oke? Kita lanjut lagi. Nah, tahapan ini mulai dari, saya nggak tahu sih kenapa namanya STMT, tapi kalau saya lihat di rata-rata referensi dari documentation-nya, dia pakai STMT. Mungkin teman-teman yang lebih paham dari saya terkait PHP ini. Preparing query, kemudian kita masukin setiap setiap function yang tadi kan. Function yang tadi, function property yang tadi misalnya temperatur, humidity, itu kita ngambil dari parameter yang dimasukkan nanti di file save. Kemudian binding param, men-set temperatur itu sama dengan this atau objek temperatur. Kemudian men-set bind param humidity ke parameter humidity juga atau ke property humidity. Setelah di-prepare, setelah siap, ya dieksekusi si data ini satu set. Oke? Sorry. Oke. Oke, itu kelas IoT device. Itu database tadi merepresentasikan koneksi ke database. Kemudian IoT device merepresentasikan ke table yang ada di database tersebut. Kemudian kita akan bentuk atau bikin function yang terakhir yaitu file yang terakhir yaitu save.php. Jadi save.php ini dia yang akan berinteraksi dengan simulator, menerima data, kemudian menyimpan ke database. Nah, oke. Oke, nah ya di program atau di file save.php ini kita menyimpan beberapa header. Kenapa sih harus disimpan? Jadi header ini adalah istilahnya parameter atau settingan atau konfigurasi yang akan diproses oleh browser di klien. Jadi kayak misalkan yang pertama, akses kontrol atau origin bintang. Artinya sebenarnya si file ini berhak diakses atau diproses dari origin yang berbeda. Misalkan kayak gini. Biasanya kalau kita main di level client gitu ya, atau di level client kan biasanya pakai JavaScript gitu. Kalau teman-teman terbiasa mungkin terdengar istilah Ajax. Nah, si Ajax ini sebenarnya dia different origin dengan PHP. PHP server side, sedangkan si Ajax ini dia client side. Otomatis IP-nya juga berbeda, host-nya beda. Nah, kalau access control origin ini membolehkan si Ajax ini atau siapapun itu gitu ya, si aplikasi manapun untuk mengakses si server ini, karena bisa saja si server ini diblok. Artinya kalau originnya nggak semua alamat URL boleh mengakses si server ini. Kemudian kita pasang content type application JSON, artinya dia menerima dan memberikan respons dalam bentuk application JSON. Access control allow metode yang boleh diakses di file ini atau di
API ini adalah POST. Terus akses control max edge-nya 3600, ini biasanya kelihatan di respons ya, kalau teman-teman terbiasa main web development, itu kan ada klik kanan, inspeksi elemen, terus network, terus klik request-nya itu biasanya keluar tuh. Si header-header yang diberikan oleh server ke klien. Oke. Kemudian kita kan tadi sudah bikin ya database.php gitu, supaya tidak, kan misalkan kita bikin save, bikin koneksi lagi, save, bikin koneksi lagi, save, bikin koneksi lagi. Nah, supaya efisien kita pakai koneksi database yang tadi. Kalau teman-teman pernah dengar, ini adalah sebuah desain pattern yang namanya singleton. Teman-teman bisa cari. Biasanya singleton ini pakai buat koneksi database. Jadi setiap koneksi database menggunakan satu file atau satu channel gitu ya, satu arah alur tertentu. Oke. Lanjut lagi. Kemudian juga kita ambil model IoT device, ya tadi model itu model apa namanya, file yang merepresentasikan table atau yang menghandle koneksi ke table. Kalau misalnya database.php dia ke database, kemudian kalau yang IoT device ke table. Instantiation, kita membuat koneksi dari kelas database, kemudian kita membentuk objek database dan objek DB. Begitu juga dengan IoT device, kita mencetak objek baru dari kelas IoT device. Teman-teman mungkin udah belajar ya di AOP, saya cuma review aja. Nah, ini mulai dari proses penerimaannya. Oke, sorry. Nah, kalau kita lihat di sini, yang file atau line 22 ini, dia ambil data dari body post dengan format data JSON. Jadi sebenarnya, kalau di PHP itu, dia ngirim data body row. Kan sebenarnya kalau bodinya itu bentuknya raw, dia dianggapnya itu file get content. Saya juga nggak tahu sih, mungkin developer PHP, apa namanya, pengembang PHP menyebutnya itu menganggap itu sebuah file, jadi JSON dikirim. Karena kalau misalkan di bahasa programmer yang lain, contoh misalkan Node.js atau Python, dia menganggap si body itu bagian dari request. Kalau ini dia menganggap ya file get content, tapi ya sudahlah, nggak perlu dibahas lebih dalam karena itu metode saja yang berbeda. Artinya kita ambil, karena kan kita tadi ngirim pakai metode post, teman-teman. Kalau kita lihat seperti di atas, kita bahas pakai metode post. Supaya teman-teman bisa coba juga.
pakai. Oke, source code-nya udah saya kirim supaya teman-teman lebih mudah ngikutinnya. Sorry ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, nah di Save ini kita ngambil paradigmanya, kita mengambil data dalam bentuk JSON yang ada di body. Jadi kalau misalnya teman-teman belajar di HTTP request itu mungkin jaringan komputer ya. Nah, itu kan ada application layer. Nah, application layer ini isinya dia kan paket-paket. Nah, salah satunya HTTP request. HTTP request ini dia ada metode yang namanya post, menyimpan body JSON itu di dalam body. Nah, body ini diambil dalam bentuk JSON decode, jadilah sebuah data. Kemudian ya standar lah ya, kalau ini pengecekan saja, pastikan datanya tidak kosong. Kemudian kelas yang kita tadi instantiate itu propertinya disamakan, yang temperatur jadi data temperatur, humidity yang device juga data dari humidity kayak gitu. Kemudian kita panggil function create yang tadi, function create yang ada di sini. Nah, function create ini dia kan nge-save tuh. Oke. Kalau misalkan berhasil, ya set response code. Jadi sebenarnya, nah ini juga salah satu pembeda dari mungkin pembeda dibandingkan kita bikin web biasa. Kalau misalkan tadi kan perbedaan yang pertama adalah kalau di aplikasi web biasa, kita kan ngirim datanya pakai form. Bisa multi-part, bisa form URL encoded, bisa macam-macam. Oke? Itu tapi bentuknya dalam bentuk UI. Nah, sedangkan kalau di web service atau misalkan di API, Application Program Interface, dia bentuknya URL atau misalkan ya tanpa UI. Solusinya apa? Transaksi datanya lewat format JSON. Oke. Terus gimana ngasih taunya? Kan kalau di aplikasi biasa kan ada pop-up gitu ya. Aplikasi data berhasil disimpan, data berhasil di-save, atau misalkan hore berhasil dan lain sebagainya. Nah, kalau di bentuk di web service atau mungkin RESTful, itu dia komunikasinya atau kasih flag-nya atau statusnya menggunakan set response code. Response code ini dilihat dari kalau teman-teman biasa bikin gitu ya, itu kan ada yang namanya misalkan gitu. Nah, misalkan nah, responnya itu dilihat dari kayak gini. Nah, berhasil status code. Status code 1 2021 created dan seterusnya. Ini yang menjadi penanda kalau misalkan di device, di perangkat. Karena kan dia nggak lihat UI. Ini yang jadi kalau berhasil dia harus ngelakuin apa, kalau gagal dia ngulang pengiriman. Misal kayak gitu kalau di device IoT. Aduh, udah jam 7 dikit lagi ya. Kemudian kalau misalkan gagal simpan, apa yang dilakukan? Ya kasih juga response code yang sama. Response code yang berbeda, tapi semua transaksinya lewat response code. Kalau misalkan 201, itu bisa kredit. Kalau 503, service unavailable. Terus apa sih perbedaannya gitu kan? Terus saya tahu dari mana response code. Nah, itu standar. Saya nggak ngebikin. Itu memang ada di response code. Nah, silakan. Ini dari saya. Memang aturannya seperti itu. Jadi sebenarnya response code ini adalah flag atau status yang digunakan browser untuk yang ngasih respon. Misalkan kalau berhasil apa tuh kan 100 apa 101 switching protokol, 102, 200, 201, 202, 203 dan seterusnya. Oke. Gak perlu dihafal. Oke, karena kuliah kita ini bukan buat ngafalin, tapi setidaknya buat solve the problem. Jadi hal yang sifatnya hafalan, kayak misalkan sintaks, atau tadi HTTP response code itu ya di-search aja. Oke. Nah setelah kita berhasil membuat ini atau menjalankan ini, teman-teman bisa jalankan si simulatornya. Jadi kan saya tadi pakai database ini kan, kita lihat isinya masih kosong. Oke, isinya masih kosong. Kemudian kita coba jalankan si programnya.
di Python ya. Oke. Kemudian kita jalanin program. Mana ya? Oh ini, Python 8. Oke. Dia ngirim terus. Kalau kita lihat di sini, dia juga nerima terus. Oke, terima ya. 5, ujungnya 5, 6, terus 7, 8, seiring pengiriman data dari simulator. Nah, itu teknik sederhana atau cara sederhana untuk membuat IoT service sendiri, khususnya fitur safe. Nanti kita akan bahas fitur-fitur yang lain seperti read yang mungkin diperlukan seperti read yang diperlukan untuk mendekati fitur Ruby.Dots. Nah, ini adalah konsep sederhana, perlu teman-teman ketahui. Ini hanya flow sederhana, source code sederhana. Teman-teman bisa optimalkan si source code ini dengan cara menambahkan timestamp atau menambahkan device ID, menambahkan proses ID, flow ID, dan lain sebagainya. Disesuaikan dengan proses bisnis dari project teman-teman masing-masing. Kalau misalkan mau mulai start untuk bikin boleh, atau pakai spreadsheet boleh, pakai Windows boleh, bebas. Itu diserahkan kembali ke teman-teman. Intinya adalah kita akan mencoba membuat satu platform IoT sederhana begitu ya, mungkin dengan simulator. Harapannya teman-teman bisa mengintegrasikan satu siklus. Satu siklus itu dalam artian mulai dari rangkaian microcontroller, terus masuk ke gateway. Gateway-nya mungkin bisa pakai komputer kita ya, tapi kalau misalnya punya budget lebih bisa pakai Ethernet Shield atau pakai Wi-Fi, boleh. Kemudian begini data itu ke server, sehingga ya secara sederhana satu flow utuh. Walaupun belum dua arah. Dua arah tuh biasanya kan ketika data masuk, dia bisa ngirim perintah ke device-nya lagi. Itu hal yang berbeda. Oke, sampai sini tanyakan dulu terkait pertemuan kita. Mohon maaf, sudah lebih dari 5 menit. Si source code-nya bisa dicoba ya. Sorry. Nah, yang tadi itu 8 menit yang lalu. Sorry, lihat commit-nya aja lah. Sudah ada di repo yang ini lah. Itu dari pertengahan pertemuan itu reponya nggak berubah. Teman-teman bisa akses supaya bisa mencoba dan mudah-mudahan membantu setidaknya bikin skeleton gitu ya, atau kerangka dari proyek teman-teman, walaupun ya pasti tidak sesuai dengan kebutuhan teman-teman, tapi setidaknya bisa jadi kerangka. Oke, sampai sini tanyakan dulu teman-teman terkait materi pertemuan hari ini. Berarti kalau tidak mau bertanya grup ya Pak. Oke. Iya, kalau misalkan nggak ngerti, kalian bisa ya diskusi lewat WA, lewat email, bebas lah. Nggak perlu harus di hari kuliah. Oke. Ada yang tanyakan lagi? Kita tuh perkuliahan sampai kapan ya? Ada yang tahu? Kurang tahu. 9 menit ya. Jangan lupa di situ ada di LMS pertemuan hari ini ada presensi tanpa kuis. Kuis coba saya hilangkan supaya teman-teman bisa coba-coba setiap hands-on code yang kita bahas di setiap minggunya kayak gitu. Oke, ada presensi dan juga topik terkait dengan slide-nya Pak Emilio terkait dengan RESTful atau HTTP service. Oke, terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.